melihat perkembangan akhir-akhir ini mengenai perdebatan yang terkait dengan Habib Alawi itu, ya terus terang aja saya mulai agak khawatir gitu ya. Karena apa ya, mereka kok semakin seperti itu gitu. Jadi terus menerus memproduksi dan mereproduksi dan menyebarkan hoak-hoak gitu. Dan ini waktu pas Agustusan ini juga muncul hoak yang dibikin mereka, yang sudah beredar bantahan dari Agus Fakih Wiradiningrat gitu ya. Mengenai apa, saya khawatirnya begini. Nah, nanti kalau terus-menerus seperti ini itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Bisa aja warga negara Indonesia yang lain itu bisa apa ya, tidak terkendali atau ngamuk atau gimana gitu. Ya jujur aja ini menurut saya udah mulai agak mengkhawatirkan. Karena klaim-klaim oknum-oknum Habib Alawi misalnya yang terkait dengan misalnya negara gitu ya, yang sudah beredar juga, yang juga sudah saya posting juga tulisannya itu, misalnya yang mereka mengklaim penentu tanggal kemerdekaan itu, mereka mengklaim bahwa yang menentukan itu Habib Ali Habsyi, padahal kan fakta sejarahnya penentu apa itu proklamasi kemerdekaan itu kan Mbah Hasyim Asy'ari, Ki Hasyim Asy'ari gitu. Itu misalnya yang kedua Air Baswedan, anggota BPU PKI, tapi dikatakan punya peran yang besar, padahal kenyataannya kan tidak punya peran apa-apa gitu. bukan panitia 9, bukan panitia 8, bukan panitia 7, bukan panitia 5, bahkan panitia 3 pun tidak. Jadi cuma anggota BPU PKI biasa aja gitu, tapi diklaim begini dan begitu misalnya. Nomor 3 misalnya juga Habib Hussein Mutahar memang pencipta lagu Syukur dan Hari Merdeka, bukan lagu Indonesia Raya. Namun demikian Hussein Mutahar belum tentu dari Ba'alawi gitu. Jadi belum tentu dari Ba'alawi. Kemudian yang keempat, bendera merah putih bukan gagasan Habib Idrus Al-Jufri, namun kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua pertama kali dinyanyikan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih gitu. Kemudian yang kelima, penggagas lambang negara Garuda Pancasila juga bukan Habib, tapi Syarif Abdul Hamid ya, Sultan Pontianak. Kemudian nomor 6, Habib Ahmad Assegaf yang disebut sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan tidak begitu kenal dalam sejarah. Tuh, kalau dikenal dalam sejarah ya pastilah sudah viral saat itu dan dikenal dalam buku sejarah. Memang dalam sejarah sastra Indonesia itu saya tidak pernah ketemu nama yang namanya Habib Ahmad Assegaf. Saya ini kan sastrawan toh. Saya guru sastra. Saya itu sampai hari ini masih sastrawan. Sastrawan besar di Indonesia itu ya masih, kalau ke Jogja mesti ke tempat saya. Kemarin baru kemarin 2 hari yang lalu Jamaldi Rahman, doktor Durur Pemret majalah Sastra Horizon juga tempat saya semalaman ngobrol sama Presiden Cerpenis Indonesia Joni Aryadinata. Ini kita nggak kenal itu si Habib Ahmad Assegaf sastrawan itu siapa. Kemudian yang 7, wartawan penyebar berita proklamasi yang paling terkenal adalah Rono Dipuro dan Teuku Muhammad Hasan, sedangkan Habib As'ad Shahab tidak begitu kenal dalam sejarah. Nomor 8, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, di depan rumah Soekarno, bukan di rumah Syekh Farad Marta. Hanya saja kebetulan rumah Soekarno berdekatan dengan rumah Syekh Farad Marta, maka ia menyediakan rumahnya untuk masyarakat yang menyaksikan teks proklamasi. Nomor 9, Habib Hussein Muhammad Syihab, Pandu Islam Indonesia. Ia memang pendiri Pandu Arab, tetapi Pandu Arab tidak memberikan pengaruh terhadap revolusi kemerdekaan, penggalangan persatuan maupun kebangkitan nasional. Justru tokoh-tokoh kepanduan yang berperan adalah Haji Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan
Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Panduan Hizbul Waton. Nomor 10 Abdullah bin Husain, penyedia logistik dalam perang Aceh. Kisahnya tidak begitu kenal dalam sejarah, jadi mengada-ngada itu. Nah, fakta yang tidak bisa dibantah kan, imigran Yaman ini didatangkan Belanda, bekerja untuk Belanda, tidak ada jejak sejarah mereka menjadi korban dalam perjuangan kemerdekaan, baik zaman VOC, Jepang maupun pasca kemerdekaan, peristiwa 10 November dan lain-lain. Mereka yang dulu antek Belanda sekarang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ini tulisannya Gus Pake ya. Belandanya kabur, jongohnya yang masih tersisa masih jadi duri setelah merdeka. Maling sejarah harus ditelanjangi sampai malu melakukan klaim sesat lagi. Ya itu di samping soal nasab ya, soal ya kan memang tidak ada yang bisa membantahkan kajian nasab kayak Imaduddin. Dan di open posting situs-situs DNA kan juga banyak yang di situ itu memposting bahwa sudah lebih dari 200 anggota Ba'alawi yang tes DNA itu kan nggak ada yang terkonfirmasi ke Rasulullah, bahkan haplonya haplo G itu Yahudi Askenasi. Jadi kan nggak masalah kan sebenarnya. Sekalian mumpung ingat ya, saya kan juga tes DNA, tapi ini terakhir kita lacak itu sampelnya itu belum 2 hari yang lalu itu Santi yang saya suruh ngelacak itu sudah sampai Amerika, tapi belum diterima oleh pihak laboratorium family tree gitu ya. Nggak tahu ada prosedur birokrasi bagaimana gitu. Kan saya udah bilang apapun hasil tes DNA saya ya kan saya publish, nggak usah gimana Entah kualitas orang itu tidak ditentukan oleh hanya atau tidak ditentukan oleh nasabnya gitu, tapi oleh ilmunya, oleh prestasinya, yang dalam bahasa Al-Quran itu oleh takwanya. Ini nggak masalah gitu. Dan ya ini memang kalau soal klaim-klaim oknum Habib Ba'alawi mengenai Indonesia ini memang ya sudah keterlaluan. Ini yang tadi saya bacakan yang sudah ditanggapi Gus Pake tadi itu ya memang beredar videonya, dan mungkin teman-teman juga semua udah lihat lah. Jadi mungkin psikologi mereka itu karena mereka dalam tanda petik itu merasa tidak berjasa, merasa sebagai imigran yang didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga perlu mengaku-ngaku, perlu menyatakan di depan publik atas jasa-jasanya yang memang nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu orang Indonesia itu kan nggak masalah, asal nggak berlagak, asal nggak gitu. Ya kalau memang keturunan Yahudi, ngaku keturunan Yahudi, selesai kan. Ya kalau memang tidak punya jasa terhadap Indonesia di zaman-zaman kemerdekaan dan pasca proklamasi, ya sekarang tinggal berbuat sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara, kan selesai. Tapi kalau terus-menerus begini ya apalagi ini sudah menyangkut banyak hal toh, termasuk makam-makam dipalsukan dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan tuh kalau warga negara Indonesia yang lain selain Ba'alawi itu udah nggak terkendali marahnya, kan bisa terjadi amuk sosial kan gitu. Jadi jangan berlagak lah kalau pakai istilahnya Gus Yahya Khalil Stakuf ya, sebelum menjadi ketua umum PBNU ya, nggak usah berlagak untuk mengambil otoritas kepemimpinan spiritual atau keagamaan di Indonesia. Itu implikasinya itu sangat mengerikan nanti. Dan nggak usah ya, karena kalau dengan begitu itu kan nanti kan dengan mengambil otoritas spiritual itu kan tujuannya hanya untuk kekuasaan juga. Wah itu ya mengerikan gitu loh. Dan ya kayak Robito segala macam itu ya sudah mbok ya ngaku aja membubarkan diri, kenapa sih? Kalau memang mau selamat, mau tidak ada apa-apa, kalau ya kita kan hanya aja memberikan masukan, memberikan saran. Tapi kan nggak diterima kalau yang merasa udah benar begitu, terus menerus begitu. Ya apa yang kita khawatirkan nanti ya bisa jangan-jangan benar-benar terjadi gitu loh. Dan juga oknum-oknum Nahdiyin yang masih menjadi budak mereka, dengan
tindakan kalian membela mereka itu memadamkan kemarahan publik. Enggak, itu ibarat kemarahan publik itu ibarat kobaran api besar, kalian cuma cipratkan sedikit air, itu yang malah menjadi-jadi, malah menjadi katalisator untuk naik pitamnya publik gitu loh. Ya udah diam, yang bener kan kelihatan, yang salah kelihatan, terima aja yang bener. Udah nggak usah dibela-bela, membela kebenaran, kalau salah yang minta maaf, saya pun kalau salah yang minta maaf, udah selesai kan. Tapi kalau kebenaran diingkari, dibantah terus menerus dengan framing, dengan hoax macam-macam, itu bisa mengerikan masalahnya. Itu ya, tapi ya terserah sih. Ya semua juga fi masyiatillah, dalam takdir Allah juga gitu. Oke.